kapan nih titik baliknya sampai akhirnya lo memutuskan bahwa dari tadinya seorang artis dari Jakarta pindah ke Magetan? Kepikirannya saat pulang itu gimana aku bisa ngurusin ibu aja saat itu. Karena istriku mungkin tahu saat ibu dikabarin ibu harus masuk rumah sakit, transfusi darah, cuci darah gitu, aku udah kayak orang bingung lah. Aku nungguin ibu yang lagi drop itu, aku ada tawaran film 2 loh. Ada perasaan nyesel nggak rezeki lo banyak hilang? Justru aku malah masih bersyukur bisa berkesempatan deket sama ibuku walaupun ibu udah seperti itu. Aku bisa masih melakukan yang apa ibu lakukan saat saya kecil. Mandikan. Ibu kan masih mandikan saya mandiin ibu. Ibu nyuapin saya nyuapin ibu. Rindu gegap gempita anak Jakarta nggak lo? Apa yang lo lakuin pertama kali waktu lo cabut? Jualan belut, jualan ayam, terus tukang seleb jagung. Jadi kalau ada orang yang bilang lu bangkrut, nggak bener ya? Iza Bajaj, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat Ini banget. bener Iza Bajaj atau kerangka bajaj? Gila lo, badannya jauh banget. Karena dulu lu tuh agak gempal ya, Bo? Agak gemuk ya. Agak gemuk ya? Iya. Gue gak enak bilang gemuk, maksudnya padet lah. Iya, pokoknya. Iya kan, Berisi. gitu. Tapi ini menurut gue sih jarang ketemu lu sih. Cuma maksudnya kalau ngeliat di Instagram segala macem, gak tau apa ini terkurus apa sebelumnya? Enggak, ini lebih agak naik sedikit sih. Oh, jadi waktu zaman-zaman dulu lu tuh sering syuting-syuting, mungkin kita pernah ketemu Itu sempat beberapa kali. 90 lebih. 90 lebih. Nyampe cepet pernah gak lu? Enggak, 99 gue paling tinggi. Nanggung banget satu Iya, makanya. Satu lagi. Artinya 99 kilo gak pernah kurus tuh dari kecil? Enggak, kurus. Yang pas mulai baja itu kan istilahnya kita ada uang, makan terus, jajan, ngawur iya. Sampai akhirnya 99 kilo. Nih, gue tuh kalau di umur sekarang ya, by the way, kalau ketemu lu kepala 4 dong? Iya, sekarang 40 berapa sih lu? Aku kelahiran 81 berarti. Sama sama gue. Iya, berarti berapa? Bulan apa lo? Desember gue. Desember. Tuan gue 44. Sagita. Lu apa? Bulan apa? Gue Pisces. 44 tahun. Nah, di kepala-kepala 4 kayak kita Diza, kalau ketemu orang yang badannya tiba-tiba turun, benar gak? Iya. Jangan langsung kasih pujian. Iya. Karena bisa dua kemungkinan. Iya. Apa? Sakit. Ini bukan ngetawain tapi bener. Iya, emang iya. Iya kan? Iya, jadi sempat mutusin untuk kurus itu malah dikiranya sakit. Nah, karena emang banyak teman-teman biasanya diabetes tuh ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ketemu teman-teman yang kurus tuh, sorry ya, biasanya gue nanya dulu, lo nih emang lagi ada kendala kesehatan, atau emang lo pengen lebih kece aja nurunin berat badan? Iya. Lu yang mana, Za? Tapi gue nurunin badan tapi gak buat kece sih. Tapi masih ada sangkut pautnya soal. Tapi lebih kece lo, Za? Iya, gitu. Bonus itu berarti bonus. Berarti itu bonus. Iya. Ada sangkut pautnya soal diabetes tadi. Jadi ibu saya terakhir itu meninggal itu salah satunya diabetes juga. Oke. Nah, banyak yang teman-temannya ibu atau saudara ngelawat itu bilang, nuturi itu ngasih nasihat lah. Iya. Dia bilang, tolong lebih dijaga karena biasanya kalau ibu yang kena diabetes itu akan gennya ke anak cowok. Iya. Biasanya tuh cross gitu ya. Iya. Kalau misalnya kalau bokap ke anak cewek gitu. Itu. Tapi gaya hidup lu sepanjang lu dulu muda terus sama Bajaj segala macam, emang banyak konsumsi gula-gulaan nggak? Kalau gula-gulaan nggak begitu inget ya, cuma ngawur. Hidupnya ngawur? Ngawur. Sengawur apa lu? Iya, makanan yang ngawur, semua ngawur. Gorengan lah, apalah. Iya, apalah. Mabok? Iya. Apa tuh? Nggak. Tapi minum iya dong? Iya. Minum iya. Kuat? Nggak terlalu kuat. Nggak terlalu, tapi occasional lah ya? Oke. Occasional. Sekarang masih minum? Nggak. Oh iya? Susah saya. Susah kenapa? Enggak. Maksudnya Biar temen, kan beda. Udah nggak di Jakarta? Iya, nggak di Jakarta juga. Udah keluarga juga. Jadi, ya itu pas masa-masa itu aja sih. Kayak, ya bisa disebut young. Well and free. Asik. Ya masa-masa itu ya. Iya. Oke. Terus sampai akhirnya, kapan nih titik baliknya? Apa karena nyokap meninggal. Sampai akhirnya lo memutuskan bahwa, ini turning back lo untuk melakukan pola hidup lebih sehat gitu. Iya, kalau untuk pola hidup sehat emang di saat nyokap udah nggak ada itu, kan aku sempat ngerawat tuh aku 3 tahun di rumah itu ngelihat kondisi ibu seperti apa, harus yang kalau makan harus diinsulin, sebelum jatuh brek harus cuci darah seminggu 2 kali itu ibu kan harus transfusi darah. Nah di saat mulai transfusi darah itu aku masih di Jakarta. Oh berarti masih back and forth bolak-balik dulu ya? Jakarta. Terus aku mikir ibu ini ditolongin orang nih. Dapat darah dari orang, ini caranya gimana? Nah aku mulai
donor darah tuh di Jakarta saat itu. Yeah. Nah dari itu aku udah nggak, istilahnya nggak minum, nggak apa. Karena lo harus lebih sehat. Lebih sehat juga. Karena lo harus ngedonor buat nyokap lo tuh saat itu. Nggak jadi bikin gambar-gambar gitu, takut. Tatoan gak sih lo? Nggak. Oh nggak tatoan, oke. Berarti saat itu tapi masih Masih di sini untuk di Jakarta. Iya, tapi gimana caranya biar bisa bantu ibu? Ibu dibantu orang, aku juga biar bisa bantu orang juga, caranya seperti itu. Nah, itu masih bolak-balik. Ternyata ibu mulai ngedrop tuh, mau cuci darah. Waktu itu masih seminggu sekali, bahkan sebulan sekali kalau nggak salah. Nah, kok jadi seminggu 2 kali? Cuci darahnya. Wow. Ini berarti agak lebih parah nih. Tapi aku masih bolak-balik tuh. Yeah. Sampai ada titik aku istilahnya kayak kehabisan segala macam gitu loh. Kayak ongkos saat itu kan harus terus kan. Iya. Di saat itu juga shooting masih. Cuma kan kadang tahu sendiri shooting kan belum tentu ada shooting bayar sekarang. Betul. Bisa 6 bulan, bisa setahun. Ada yang seperti itu. Mudah-mudahan semua udah enggak bisa ya. Lupa. Iya, bisa kita yang nagih. Ya kayaknya lu jangan bilang kalau artis tuh selalu duitnya tuh banyak. Gak semua artis tuh Raffi Ahmad. Iya, jangan bilang juga kalau lebih susah nyari uang. Lebih susah tuh nagih utang loh, Bang. Iya. Lu udah kerja, udah tayang, atau kadang-kadang gak tayang. Kita pikir kita gak ada urusan ya, Sa. Gitu orang kita udah kerja. Bener-bener, oke. Nah, saat itu, tapi akhirnya nggak fully memutuskan untuk gue cabut deh dari Jakarta. Belum. Gue gak berani untuk melakukan keputusan itu, gak berani. Iya. Tapi diputusin sama istri. Daripada kamu capek, kita bolak-balik pergi sini, ongkos juga, tabungan kita makin ini. Gimana kalau kita pindah? Dia yang nawarin. Istri lu tuh? Istri gue, saat gue gak berani ngomong ke dia. Ya kali gue ngajak dia yang udah dari umur... Dia anak Jakarta? Dia anak Kalimantan, cuma udah mulai SMP di Jakarta. Oh udah anak Jakarta lah. Anak Jakarta dong hitungannya. Iya. Lu ajakin ke Magetan? Gue bukan yang ngajakin, gue masih dalam hati, masih kepikiran. Iya, gue ngajakin dia ke Magetan tuh gimana? Iya gitu. Iya. Anak udah 3 juga saat itu, udah lahir. Anak gue lahir di Jakarta semua. Oke. Tapi apa akhirnya sampai lu berani gitu? Karena kan lu berkarir di sini. Ya lu lahir di Magetan kan? Lu orang Magetan gitu. Magetan. Tapi kan lu udah bertahun-tahun lahirnya di Jakarta. Hidup di Jakarta. Cari uang di Jakarta. Link pertemanan di Jakarta. And as we know, biasanya opportunity atau kesempatan itu lebih banyak di Jakarta. Gue gak tahu sih saya. Ntar lo boleh koreksi. Karena gue gak pernah belum pernah tinggal di daerah gitu. Itu kan berarti it's a big decision. Keputusan besar untuk cabut dari tadinya seorang artis dari Jakarta pindah ke Magetan gitu. Iya. Magetan tuh by the way kota kecil apa kota besar sih? Kota kecil sih. Kota kecil kan? Kota agak gedenya sedikit tuh Madiun. Jadi kita kalau mau nonton, kalau mau makan ayam-ayam yang terkenal itu harus kegeser ke sana. Wow. Ini bukan pindah ke Surabaya atau ke Medan. Bukan loh, ini agak kecil. Kota ibarat kota kedua lah gitu ya. Iya. Kalau orang-orang Magetan sendiri nyebutnya kota pensiunan, kota yang orang udah pada santai. chill. Iya. Nggak takut? Enggak. It a bit changing of life gitu. Kepikirannya saat pulang itu gimana aku bisa ngurusin ibu aja saat itu. Karena istriku mungkin tahu saat ibu dikabarin ibu harus masuk rumah sakit transfusi darah, cuci darah gitu, aku udah kayak orang bingung lah, ngaco gitu loh. Deket banget sama ibu lo? Ya nggak sedekat itu sih, cuma kalau dengar ibu sakit siapa sih yang nggak ini? Iya sih, tetap aja ya. Hati tuh kayaknya kerja juga kayaknya nggak bisa fokus gitu ya. Sorry, bokap udah meninggal? Bokap masih ada, bokap. Loh, tapi bokap nggak ngurusin nyokap lo? Ya ngurusin, cuma kan pas waktu ngedrop itu ibu itu udah harus dibopong, Kak Mel. Jadi bokap juga ada keluhan pernah kecetit sini, jadi nggak bisa. Masa mau tiap hari minta tolong tetangga nggak mungkin juga. Sampai sekarang bokap masih ada? Masih ada. Kalau bokap sehat, cuma secara pendengaran aja kita harus ngomongnya lebih keras. Ya orang tua lah ya. Nah akhirnya sampai apa tuh? Lu sama istri lu sepakat untuk meninggalkan Jakarta? Ya udah, akhirnya ngobrol. Beneran kamu nggak apa-apa, kita tinggal sana nggak apa-apa ya, kita coba aja, kita bikin usaha di sana, kata dia gitu. Beneran ya udah, akhirnya pindah. Justru pindah ke sana malah dapat kayak penolakan dari ibu. Padahal aku situ mau ngabdi sama ibu, mau nolongin ibu. Ibuku malah mikirin aku. Kalau aku di sini, kalau aku di Magetan ini, kerjamu piye? Iya, kerjamu piye? Anak-anakku putu-putuku piye? Cucu-cucuku gimana? Iya. Berarti ibu lo tuh pemikirannya masih lebih panjang ya maksudnya. Iya. Ya lu mau ngapain, masih muda di sini. Ini kan kota orang pensiun gitu. Iya. Istilahnya ngapain di sini, kerjanya gimana gitu.
Nah, apa yang lo lakuin pertama kali Za, waktu lo cabut? Karena ini lo bukan pindah bawa diri ya, dan bukan rock and roll lo sama bini lo berdua. Ini buntut lo ada 3 orang. Iya, saat itu masih hidup dengan tabungan-tabungan. Ya sempet sampai jual-jual motor-motor tua aku pernah koleksi motor-motor tua lah, motor-motor Inggrisan, Jerman gitu. Ya terus bingung tuh, stuck tuh setahun, kan udah 3 tahun pulang setahun, mau bikin apa ini, nggak tahu sampai. Gak kerja tuh? Apa? Gak kerja? Gak kerja. Karena masih adjustment ya? Iya, masih bingung mau ngapain. Emang tujuan pulang itu kita udah kepikiran mau ngapain di sana ntar kita bikin warung kopi aja. Ternyata di sana ratusan warung kopi. Banyak banget. Iya. Kayak ibaratnya kalau di sini tuh warung internet kali ya, Indomie Telur Kornet ya. Iya, maksudnya banyak banget. Banyak banget dari yang biasa aja sampai modern tuh banyak banget. Ya akhirnya stuck, nggak tahu ngapain. Ya udah akhirnya kalau teman-teman bilang ini bikin aja warung tempat makan gitu. Akhirnya terus nyari nih. Yang nggak ada apa nih di market tadi belum ada. Akhirnya ketemu warung makan itu, kita kasih menu nasi tempong yang ala-ala Bali itu loh. Nasi tempong Bali. Yang ala penyajiannya udah yang ala-ala Bali seperti itu. Iya. Lu sekarang usahanya bisnisnya nasi tempong. Nasi tempong. Coba namanya warung Eropa. Sebenarnya singkatan si es karo panganan. Es sama makanan. Singkatan Eropa. Es karo panganan. Es. Ini tuh es. Jadi minuman sama makanan gitu ya. Iya, makanan. Kita jadiin minuman sama makanan gitu. Oke, kenapa nih pada saat akhirnya putar otak itu, kenapa kepikirannya adalah bikin si nasi tempong? Karena kan ya penyetan banyak pasti. Ini nyarinya yang nggak ada, yang belum ada di marketan. Aku bukannya takut bersaing sama aku takutnya kayak malah aku mengganggu mereka yang udah ada di sekitar situ, yang belum ada ya udah aku cari ketemuin nasi tempong itu. Sejauh ini gimana? Berarti hidup dong dari nasi tempong? Iya, gue bertahan. Gue bayar anak sekolah nggak telat. Dari nasi tempong? Dari tempong, dan gue punya karyawan 3. Wow, masih dikit sih. Iya, cuma udah punya karyawan gitu. Lumayan, iya. Cuma kan kadang-kadang kalau aku kayak posting-posting apa dicolong sama headline gitu kan bangkrut atau apa gitu. Bener-bener. Tapi nggak apa-apa. Karyawan gue juga cuma 3, 1, 2, 4. Tapi podcast jalan terus. Iya. Tapi gue setuju sih, sepanjang emang dengan modal sekecil-kecilnya dulu untuk hasil sebesar-besarnya dulu dong. Karena kan kita ibaratnya masih ya tuhnya UMKM gak sih lo? Iya. Bisa dikatakan UMKM dong. Iya. Apa kendala terbesar tuh? Karena kan selama ini ya kayak lu sama gue tuh sama ya, Bo. Nunggu pekerjaan. Kita dibayar orang, kita taunya, ini syuting, oke, selesai dapat duit. Kalau di situ kan berarti kita bosnya. Kita pegawainya, kita bendaharanya, ya kita membini lah bahasa lu ya gitu. Artinya lo muter otak semua sendiri. Coba lo kasih ini dong, perjalanan lo tuh kayak apa sih ups and down-nya, Za? Jadi ya kenapa sampai gue mutusin balik itu karena gue merasa saat gue itu punya istilahnya segalanya, ya gue kerjaan, yang kerjaan gampang, uang gampang keluar itu, gue malah nggak terlalu memperhatikan waktu secara quality time sama mak gue, sama ibu gue. Jadi kalau gue pulang gue lebaran semalam 2 malam udah gue tinggal. Ibu pengen apa gue butuh gitu. Jadi begitu ibu tuh ambruk, nggak bisa ngapain. Tak tahu ibu begini. Bentar, tapi lu juga bukan anak yang kurang ajar sih enggak ya? Enggak, maksudnya selayaknya anak ya? Selayaknya anak. Pulang, lebaran pulang. Ya barang sama orang tua, Kasih duit ngasih duit. Iya, kasih duit. Gue juga gitu sih, Sa. Tapi apa titiknya sampai lo ngerasa bahwa nggak cukup tuh segitu sama orang tua? Iya, nggak cukup. Ternyata begitu ibu itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, terus harus bopong dia ke rumah sakit, nyuapin dia, mandiin dia. Kayak titik balik gitu. Dulu kan orang tua kita ngelakuin hal kayak gitu. Terus sekarang gantian aku kebalik seperti itu. Nah, ini kesempatan buat aku tuh masih ada untuk memperbaiki di sini gitu loh. Tapi jarang-jarang sih apalagi anak laki ya. Kok lu bisa punya hati yang ya berarti lu kan membuat baja itu dulu dan ya kita tahu deh untuk berkarir sebagai seorang artis tuh bukan hal yang sehari 2 hari gitu. Tapi lu bisa mau tinggalin semuanya untuk ngurusin ibu lu gitu. Iya itu tadi karena gue ngerasa pas saat gue harusnya bisa lebih ngebahagiain mak gue dari sekedar gue ngasih atau ketemu, gue nggak berikan. Kayak kurang gitu loh waktu gue sama dia. Kan itu yang pas gue mulai 2001 itu kan zaman istilahnya gue masih kayak strength yang muda-mudanya yang harusnya tuh sama ibu tuh udah lebih ini gitu. Gue nggak, malah kayak cuek. Jadi begitu tahu dikabarin setiap di Jakarta ibu harus transfusi darah malam ini kok gini ya, kok makin gini ya.
Dulu tuh kenapa Za? Apa karena banyak ambisi yang harus dikejar? Nggak ada sih. Waktu Gue terlalu zaman cuek. Cuek aja? Cuek aja. Gue nggak. Jadi bukan karena lo sibuk ngejar mimpi lu di Jakarta? Enggak juga? Nggak juga padahal. Oh. Cueknya apa sih? Maksudnya emang karakter anak cowoknya gitu? Iya, maksudnya ya emang nggak sedekat itu sebenarnya sama ibu bapak. Ya biasa aja sebagai anak sama ibu bapak ya. Tapi begitu tahu ibu sakit itu kok hati itu beda gitu. Iya, iya. Momen apa yang sampai akhirnya lo ngerasa lo bersyukur lo memutuskan untuk cabut dari Jakarta karena lo ada kesempatan ngurus ibu lo? Iya, ngurusin ibu. Momen apa sepanjang lo ngurusin ibu lo 2 tahun? 2 tahun. Iya, aku 3 tahun pulang. Cuma tahun-tahun awal itu ibu masih bisa berdiri. Masih bisa jalan sendiri. Iya. Momen aku ketika yang paling kayak, maksudnya untung aku benar-benar mutusin pulang kalau jam segini yang nyari oksigen tuh tengah malam jam 2 harus ke kampung sebelah dan sana kan mending kalau sini terang. Kalau sana kan gelap naik motor gitu. Siapa nih kalau kayak gini kadang kepikiran kayak gitu. Emang anaknya ibu berapa orang? Aku punya 1 kakak cewek. Kan cewek di bawah suaminya kan. Tinggal lo berdua. Oh. Lo anak laki atu-atunya ya. Oke. Jadi yang ngurusin segala macam tuh akhirnya lo di awal-awal ibu lo masih bisa jalan segala macam sendiri. Masih bisa jalan, masih ke mobil untuk cuci darah tuh masih bisa jalan, Mel. Masih bisa jalan sendiri. Terus makin dipopo harus maaf nih harus ngerangkul. Iya. Akhirnya ya udah ngedrop tuh udah harus dipapah bener-bener. Wow. Dari yang bisa mandi sendiri harus yang dimandiin, disibinin lah dipakai air hangat, di ember itu gitu. Wah. Tapi apa yang lo karena kebetulan bokap gue tuh juga sekarang ya lagi sakitnya Parkinson gitu ya. Jadi gue juga mulai ngeliat sih maksudnya dari bokap gue tuh dari gagah gitu ya. Terus pelan-pelan anjir kok bokap gue jadi selemah ini ya gitu. Terus dari jalannya bisa tegak, lama-lama kok bokap gue jadi jalannya kayak geter-geter gitu loh. Iya memang karena tapi mungkin kalau gue karena gue tiap hari ngeliat, tapi ternyata hidup tuh cepet ya. Iya. Kayak a blink cuma ngedip, cila bokap gue sekarang jalannya udah nggak bisa tegak lagi gitu loh. Apa yang lo paling bersyukur, momen apa yang paling lo syukurin karena lo tuh masih punya kesempatan diberikan sama Allah untuk ngurusin nyokap lo? Di saat gua ngurusin nyokap itu yang kayak gua feedback gitu, gua bisa nyuapin ibu, mandiin ibu, ngurusin ibu itu di depan anak-anakku. Wow. Jadi anak-anak mungkin nanti ya wallahualam mudah-mudahan juga mencontoh apa yang dilakuin ayahnya. Wow. Mudahan saat aku nanti seperti itu nggak bisa ngapa-ngapain anak-anakku. Dan mereka tahu ternyata pulang ayah ajak pindah itu tahu, oh ternyata ayah ngurusin Yangti, yang mandi Yangti. Karena dulu pasti anak-anak ada pertanyaan dong, ngapain sih udah enak di Jakarta gitu. Ada yang protes nggak? Nggak ada sih, cuma kadang-kadang waktu awal-awal kok nggak ada mall katanya. Nggak ada mall, padahal tuh sama Yangtinya udah disiapin dibeliin kambing. Akhirnya sampai sekarang makin beranak tuh kambing, hewan-hewan tuh udah kayak mini zoo di rumah akhirnya. Wah. Itu dari Yangtinya biar betah. Supaya betah gitu. Tapi hidup di kota kedua tuh kayak apa sih? Karena gue sih nggak pernah, jadi nggak ada bayangan. Nah, saya lo kan kebiasa, ya minimal ada mall lah. Iya. Terus sekarang kan di Magetan nggak ada mall. Nggak ada. Jadi nggak. Oke, ceritain. Lo kalau hari-hari kalau kerja, kalau weekend lo ngapain gitu? Weekend gue fokus di warung lebih dong. Oh. Karena warung ramenya weekend. Oh, ramenya justru weekend. Kan Magetan tuh ada satu tempat namanya Sarangan, wisata gitu loh. Telaga di atas gunung gitu. Nah itu orang-orang luar kota dari situ. Nah sekarang kan udah mulai tahu tuh saya punya warung dan tinggal di Magetan. Nah itu pada mampir. Kalau satu minggu lebih rame. Jadi kehidupan gue itu gini. Nah gue bangun pagi nih. Gue tuh orang yang morning person. Oh. Gue dari dulu gak bisa, walaupun diajak begadang nih nongkrong sampai malam, gue pasti bangun pagi. Gue ke pasar belanja. Ke pasar belanja loh? Pagi gue itu udah jam 5 itu udah ke pasar. Wow. Jam 6:30 sampai jam 6 sampai jam 7 tuh ke rumah bantuin istri nyiapin anak. Saat ini loh ya. Nyiapin anak lo sekolah? Iya, gue sisirin anak gue yang cewek, yang cowok udah bisa pakai baju sendiri. Wow. Ya kan? Ya udah terus berangkat tuh, gue nganterin mereka. Nurunin mereka, gue olahraga. Jalan kaki gue sejam, 1,5 jam. Keren. Lanjut ke pasar yang di kota Magetan maksudnya. Yang beberapa bagian itu yang nggak ada di pasar daerah gua. Ngapain? Dia belanja lagi. Oh buat nanti di warung. Si warungmu ini? Iya belanja lagi. Terus belanja jam 9 gue sarapan. Kan gue intermittent kan. Iya. Gue jam 9 sarapan terus gue ke warung. Gue beres-beres warung, bersih-bersih, ngepel segala macam, istri masak.
jam 10 setengah 11 buka. Terus temen anak warung namanya, kita nyebutnya Anwar datang untuk bantuin yang nyajiin, cuci piring gitu datang. Jadi gue mulai kayak gitu. Jadi gue di situ aja. Gue ngelayanin tamu-tamu, nyonya di kasir. Ntar sore jemput anak sekolah lagi, anterin pulang mereka ngaji. Temu bapak, ngobrol, si makan hewan-hewan. Balik lagi ke warung jemput nyonya, pulang. Rindu gegap gempita anak Jakarta nggak lo? Ada masanya nggak? Nggak ada lah udah. Masa? Iya. Iya kalau ke Jakarta ya seneng-seneng aja. Anak-anak juga seneng. Cuma kalau untuk rindu kayak masa-masa dulu enggak lah. Kenapa? Ya kayaknya udahlah gitu. Udah. Ambisi lu, kan lu maksudnya ambisi lu sebagai komedian? Nggak ada, gue udah nggak pengen gue. Nggak pengen lagi lu? Nggak pengen gue. Gue cuma pengen punya warung gue tuh berkembang ada di daerah-daerah. Maksudnya kota-kota lain lah gitu. Itu aja sih. Terus gue kesana ngunjungin. Jadi kalau ngeliat temen, kalau Bajai sama aja sih yang... Aden sama Melki. Ya Aden sama Melki, Aden itu yang suka... makan Melki. Makan siapa? Melki. Ya. Ya. Aden suka jualan, sekarang lagi seringnya di TikTok. Kalau Melki lebih fokus di YouTube. Cuma kadang-kadang mereka masih suka ngebawain acara-acara juga sih. Tanpa lo dong pastinya. Iya, tanpa lo. Karena 2018 kita sepakat boleh ngambil masing-masing. Karena ternyata dulu kan kita sepakat harus bertiga apa-apa kan. Ternyata kebutuhan PH atau TV itu nggak selalu 3. Lo 3, 1 kadang 2. Daripada kita menolak rezeki, kita udah punya anak istri, ya udah kita sepakat. Wow. Boleh masing-masing, yang penting ada laporan, ngobrol gitu. Nggak ada iri-irian? Ya nggak ada. Misalnya di antara 3 itu, let's say Melki yang lebih banyak rezekinya atau Aden yang lebih banyak rezekinya? Ya enggak lah, ya udahlah sawang sinawang aja. Apa tuh? Ya sawang sinawang apa ya? Nanti kalau diartiin cariin sawang sinawang itu ya sudah kita lihat, ya udah kita nikmatin juga gitu. Emang seperti itu. Kalau aku orangnya ya udah santai. Ini karena gue nggak pernah kenal lu secara personal ya. Ini emang lu selalu begini orangnya? Gue orangnya begini. Oh. Udahlah ya udah. Atau bukan gitu. Karena memang hidup lu tiba-tiba berubah? Enggak. Emang lu selalu begitu? Gue selalu begini. Nggak ada ambisi yang? Nggak ada. Wah. Nggak ada, ya. Tapi enak kayaknya hidup jadi lu ya? Iya guys juga. Semua makanya sawang sinawang itu saling melihat lah. Ya kita menyukuri kita seperti ini, orang tuh seperti itu, ya udah. Terus kalau misalnya ngeliat di TV, let's say bukan Bajai deh, yang mirip-mirip tuh Cagur deh, Wendy misalnya, yang masih aktif banget gitu. Ya enggak, ya seneng aja. Kan aku sahabatan juga sama Wendy, dan Wendy tuh baik banget sama aku juga, sama keluarga aku juga. Tapi nggak ada perasaan kayak sesama komedian gitu, punya grup juga bertiga? Enggak lah, nggak ada. Gue kayak gitu nggak ada. Wah, keren sih. Ya itu dia, ya udah gue ya kayak begini ya udah. Ya itu rezeki dia, jalannya dia gitu. Oh oke. Terus kalau anak-anak misalnya liburan pengen nge-mall apa, nggak ada yang misalnya protes kayak mau ke mall atau mau ke apa, karena kan biasanya kan di Jakarta. Ya ada, mereka pengen nonton kadang, ya udah kita harus ke Madiun. Ya nonton aja gitu. Ya kalau ada rezeki ya liburan. Pengen ke pantai ke pantai. Oke. Apa yang lebih dirasain pada saat sekarang nggak hidup di kota besar? Gue lebih nyaman secara waktu ya. Gue lebih prepare secara waktu. Kalau di sini kan harus buru-buru, muter balik pun harus jauh. Di sana kan bisa muter balik di mana aja, waktu santai. Gue menikmati. Tapi kalau orang bilang katanya kalau misalnya mau lebih tenang, itu hidupnya mulai agak minggir. Nggak juga? Sebenarnya nggak juga, tergantung. Kalau lu ngerasa gerus bawahnya orangnya kayak itu ya nggak tenang juga. Tinggal kita menikmatinya aja lah seperti apa. Tapi lu happy nih sekarang? Gue happy. Seneng ya? Gue seneng. Gue masih bisa ngeliat bapakku setiap hari. Bisa ngobrol. Mau nemenin dia tidur, dia ngobrol apa, ngajak dia cerita apa. Apa pesan waktu kemarin, waktu yang ternyata Allah memberikan 2-3 tahun lu barengan sama almarhumah nyokap, apa aja yang lu dapetin kebersamaan lu bersama nyokap lu? Ternyata saat nyokap pun sakit itu dia tetap peduli sama aku, sama anaknya. Dia nggak mikirin dianya. Padahal dia udah sakit tuh ya? Iya, malah mikirin aku. Jadi kurang misalnya, apa lagi sih kayak? Ya mikirin biaya anak-anaknya gimana kalau kamu di sini terus gitu, masanya gitu. Sampai aku aku tuh pernah suatu ketika aku pas awal-awal itu ini loh aku syuting, aku bawa handphone gitu kan, bawa alat-alat kayak yang apa sih yang handphone disangkutin gitu loh kayak tripod gitu ya. Aku syuting buat YouTube, nanti dapat bayaran dari YouTube. Padahal aku gak ada bayaran dari YouTube. Buat ngomong ibuku biar ibuku gak terlalu khawatir. Oh ngono le, jadi sakit bu, syuting itu gak harus Jakarta, saya bilang. Supaya ibu lu tenang gitu ya.
Kadang ada endorse tak kasih kontraknya lo bisa dapat lo di transfer gitu. Jadi ibu tenang aja. Wow. Saking lu tuh pengen udah deh. Ya ibu tenang lu aja. Udah lagi sakit, udah iya, tenang deh. Udah tenang. Padahal ya Puyang juga ahlinya. Iya. Saat belum punya warung itu kan. Gimana nih? Waktu lagi Puyang gimana tuh, Sa? Belum ada kerjaan. Anak 3, emak lu sakit. Job lagi nggak ada Nggak tuh. ada. Ya udah. Jadi minum obat pusing juga gak akan mempan itu. Ya udah dirasain aja. Ya. Yes, begitulah ngalir aja pokoknya. Tapi akhirnya ini nemu titiknya ya. Dia nemu titiknya. Bisa. Apa challenge terbesar sekarang dengan berbisnis nih? Punya UMKM sendiri, punya usaha sendiri. Tantangan terbesarnya itu apa sih? Ada 2 nih, bertahan menciptakan cita rasa yang beda sama orang. Biar beda kan sekarang lagi musim tuh nasi tempong di mana-mana. Iya. Bikin yang beda. Satu lagi tantangannya tuh di luar yang nggak gue percaya awalnya. Gue tuh sama istri nggak percaya gitu-gituan. Jadi orang mau ke warungku tuh taunya warungku tutup, padahal warungku buka saat itu. Lagi sering begitu. Itu beneran kejadian? Beneran kejadian. Orang kalau... Yang komen pun banyak. Kok tutup terus kenapa mas? Lah tutupku Senin tok. Tutupku tuh hari Senin tok. Dulu tutup hari Minggu. Karena ternyata orang luar kota tuh hari Minggu banyak yang mau mampir. Tak geser ke Senin. Tapi itu katanya Selasa, Rabu, Kamis ya orang mulai tutup. Masa tutup terus? Padahal jam makan siang. Aku buka dari jam 10. Really? Yes. Itu gue suka dengar kan katanya ada ini. Iya. Tapi nggak pernah benar-benar dari wow. Aku pikir aku yang komen-komen kan orang yang jauh yang nggak ngerti gitu kan. Yang komen istrinya temanku sendiri, yang orang-orang deketku sendiri. Wow. Tutup terus nyapu Isawi kan Danono gitu kan warung kok tuh akhirnya temanku nanya. Tutup Mas Bro? Enggak tuh buka aku. Loh, bojoku lewat mau tutup loh. Gitu. Terus lu gimana? Kalau yang pertama kan ya lo pasti harus inovasi, dari ini logik lah ya. Kalau yang nggak logik gimana tuh, Sa? Ya kita tanya ke istilahnya orang pinter, ke ustadz kayak gitu ya, suruh ngamalin aja doa-doa. Yang penting kita percaya bahwa segala sesuatunya nanti misalnya kita serahin ke Allah, Allah yang ngurus gitu maksudnya. Yang penting kita udah berikhtiar, berdoa. Wow. Tapi emang bener adanya seperti itu, kiriman-kiriman itu emang bener adanya juga. Kalau orang bisnis tuh ada kayak gitu-gitu ya. Ya kalau dulu kan kita kerjanya kerja dunia keartisan kita nggak, ya mungkin ada juga tapi kita nggak ngerti langsung ya. Ini namanya usaha bisnis sendiri gitu ya ternyata ya. Wow. Alatku apa jenenge? Masak sego apa jenenge? Apa itu Mas? Sisa udah banyak bahasa-bahasa. Bukan wajan masak sego. Satu yang itu loh yang gede itu apa? Itu baru. Bukan panci apa sih? Iya itulah. Pokoknya masak segede gini guys. Iya. Nasi. Masak nasi. Dibikin nggak bisa mateng loh berhari-hari. Padahal itu baru Mel. Beneran. Lu emang lenyet kali kebanyakan air. Enggak. Kasih tahu bini lu kalau masak tuh pakai begini, pakai jari, Sa. Iya, udah bener enggak. Orang besoknya bisa lagi, kadang besok enggak lagi gitu. Wow. Kalian nggak berusaha kayak kenapa nih gitu? Iya, berusaha. Maksudnya berusaha tetap berdoa juga, cerita-cerita ke bapak, ke kakak kayak gitu. Emang kayak begitu ada ya, di penting doa aja. Ngajiin buat sholat warungnya katanya gitu. Emang banyak saingan-saingan warung-warung juga di dekat tempat kalian? Iya kalau warung pasti ada lah. Cuma kan kita belum tentu juga yang dari deket-deket juga kan. Belum tentu juga ya. Iya kita nggak walau-walam. Padahal itu gue tuh udah bikin yang sebeda mungkin yang nggak ada loh awalnya di situ. Masih aja begitu gitu loh. Maksudnya kan gue nyari apa sih yang belum ada di Magetan. Iya supaya nggak ngambil rezeki orang lain ya. Wow, tetap aja masih ada ya. Tetap aja masih ada kayak gitu. Nah ngalamin hal-hal kayak gitu tuh yang buat gue lagi ini kadang. Oke. Stres nggak lo kayak gitu? Ya lebih stres karena nggak kelihatan. Oh iya. Iya masalahnya musuhnya nggak kelihatan nih. Iya. Kalau untuk masukan dari kayak mungkin sambelnya kurang pedes apa kan masih bisa kita perbaikin. Nah ini ditutup. Yang nggak dilihat orang nggak bisa ngelihat gimana dong? Makanya motor-motor itu tak suruh parkir di depannya. Lu gua lagi mau bikin warung lagi anjir. Gak tau deh kalau di kota ya lebih ini ya lebih rapet ya. Lebih rapet loh. Lebih tapi bener adanya loh. Ya kalau dulu kan kita dengar tapi kita nggak pernah langsung tahu dari orang gitu loh. Wow. Jadi sempat nggak ada orang datang gitu ya? Iya. Oke. Wow. Tutup warung katanya. Berarti ya intinya sih sholatnya doanya harus dimakin kencengin ya. Tapi lu sholat 5 waktu lebih rajin dong sekarang. Ipol.
Pol. Iya. Maksudnya kalau di sini kalau dulu, boleh lebih dari 5 waktu gue lebih. Yang bener lu. Iyalah maksudnya. Hijrah lu sekarang. Ya nggak hijrah maksudnya nggak tapi gue berupaya selalu untuk nggak telat, nggak ninggalin gitu. Kalau dulu kan masih blang-blong kan. Kenapa itu? Satu makin tua, iya. Ya. Ngelihat nyokap udah meninggal. Iya. Itu kan maksudnya banyak pengalaman-pengalaman hidupnya akhirnya bikin kita gila semua kan ada ujungnya nih gitu. Tapi sekarang kenapa ya ngasih contoh juga lah ke anak. Masa tiba-tiba kok. Bapak-bapak lain juga banyak tuh. Iya enggak, tapi kadang anak udah pinter kok. Ayah belum sholat sih gitu. Azan tuh gitu-gitunya kan nggak enak kan kalau berkali-kali. Iya. Jadi karena anak-anak tuh kadang-kadang mau kita nasihatin kayak apa, kalau kita nggak ngelakuin, mereka nggak akan ngikutin gitu. Iya, kalau nggak kita ngasih contoh. Iya. Kan lu sekarang usaha berarti berdua sama istri lo dong. Lebih kan kalau di Jakarta lagi banyak tuh pelakor, apalagi banyak deh tuh pokoknya kayak gitu-gitu deh. Kalau di Magetan tuh ini tenang, nggak ada pelakor-pelakor gitu. Mau ngelakorin apa ke gue? Gue gak punya apa-apa. Mau ngelakorin apa ke gue? Gue gak punya apa-apa. Gak ada. Ya gak gitu konsepnya lah. Kalau kayak gitu-gitu dimanapun ya, gak harus di kota, gak harus di desa, harusnya ada. Di kota-kota kecil juga. Berita pun kan banyak di desa-desa kayak gitu juga. Kalau lo sama istri gimana tuh jadinya? Aku kan dari pagi berdua terus. Malah berdua terus tuh dengan bisnis bareng, apa makin rekat atau makin jadi sering ribut? Enggak, gue makin rekat banget gue. Masa? Iya. Wow, keren. Kan orang kadang-kadang dengan bisnis bareng kan suka rungsing enggak. Malah jadi ribut gitu loh suami istri. Malah jadi rekat. Iya. Apa bedanya waktu kalian tinggal, istrimu namanya siapa sih? Ayu. Sama Ayu tinggal di Jakarta sama sekarang sama Ayu tinggal di Magetan? Iya bedanya sekarang lebih dekat, lebih intim lah gitu. Tadinya Ayu kerja apa? Dulu sebelum punya anak dia sempat kayak manajer salah satu salon di Campville sana Jepang gitu. Berarti berkarir si Ayu. Sebenarnya. Wow. Sama sempet di Markom di media apa sini yang di deket Semanggi sini. Jadi bukan ini maksudnya budak korporat ya, pekerja ya. Pekerja. Hebat, cinta banget dia malu. Sampai pindah ke Magetan. Mending ya mungkin kan kalau lo bilang gue udah gak punya ambisi, tapi kan nggak tahu Ayu kan. Iya. Dia sendiri gimana tuh, walaupun dia ngajakin ya, dia beradaptasi gimana kan ikut keluarga suami. Awalnya juga kayak ngerasa kesepian, gak ada temen kan, teman-teman juga udah di sini, terus kehidupannya kayak gini. Awalnya juga seperti itu, cuma kan dia yang mutusin untuk pindah ya, jadi dia akhirnya maunya menikmatin sih. Jadi justru lebih enak ya lebih nikmatin dia juga. Wow. Tapi belum dari saat ibu udah gak ada ini, belum ada di talk bareng berdua gitu sih. Kenapa? Karena saking sibuk? Enggak, maksudnya belum rencana kedepannya. Seperti apa lagi belum pernah ngobrolin sih. Kalau misalnya semoga ayahmu panjang umur ya. Tapi kalau misalnya satu saat ayahmu kembali gitu, lo akan balik lagi? Itu malah enggak kayaknya. Karena yang ngurus-ngurus ini siapa nih? Kayak sawah-sawah. Ibu bapak kan harus dilanjutin juga. Nggak mungkin kan kalau hal-hal kayak gitu dijual gitu kan. Enggak kan ya. Lo ke sawah nggak sih? Masih ke sawah gitu? Masih ke sawah lah. Ke sawah? Iya ke sawah. Gila hebat. Ke sawah. Gila hebat loh. Maksudnya masih makan kambing juga lah aku tiap hari. Masih makan kambing? Masih makan kambing. Ini bukan kasih makan kambing buat konten ya guys? Bukan, iya. Ya cuma kadang aku story, kadang enggak. Gitu. Iya. Tapi kenapa kehidupan hari-hari gak selalu di konten dibikin ke YouTube tadi lo bilang menyokap lo? Aku gak ada tim ya. Aku gak ada, kadang agak seneng cuma story aja. Tek langsung aku storyku kehidupannya tuh 24 jam hampir tak story. Iya. Aku seneng story. Supaya orang tahu gitu ya apa nih kehidupanmu apa. Ya bukan semua juga udah ngasih tahu Mas kenapa nggak di konten kayaknya. Iya. Ya aku kan waktu itu ya belum ada mungkin aku harus nyari tim kan pasti juga harus punya aku juga ya aku belum mampu untuk itu. Iya. Jadi yang sendiri aja gitu ya. Oke. By the way kan gue ngeliat lo di Om Deddy tuh kemarin. Kok bisa tiba-tiba ke Om Deddy itu gimana ceritanya? Karena kan lo sempet hilang lama tuh. Enggak, jadi salah satu manajemen Om Deddy itu pernah kerja bareng sama aku di salah satu TV kan, ditarik ke sana kan. Aku tuh mintanya nggak sama Om Deddy malah yang satunya yang Mas Padang itu. Si Pras. Ya, gitu Mas kapan mau dong di podcastnya Pras. Ternyata istilahnya nggak dikabar-kabarin lagi. Nah tiba-tiba aku sempat viral ada berita aku jualan belut. Oh iya, aku lihat kamu jualan belut. Itu benar? Enggak, jadi gini loh. Oh, kamu nggak jualan belut? Enggak, jualan belut benar, tapi di warung. Tapi itu foto di pasar. Warung. Jadi gini ya, ini bukannya klarifikasi. Jadi aku ngambil belut di pasar untuk aku jual ke warung. Tapi ternyata yang sama penjual itu belutnya di bawah sedikit.
Ya wes tak ambil dulu ke rumah. Tempatku jagain. Ya wes. Ya udah aku di situ, duduk di situ, aku foto. Lu taruh di story lo. Enggak, itu di feed. Terus dicomot berita. Bisa bangkrut sampai jualan belut. Iya. Lu taruh di feed lo Iya. lagi nungguin belut. Ya terus akhirnya viral, malah makin beritanya makin banyak, bangkrut, jualan belut, jualan di pasar segala macam itu. Terus Om Deddy dengar kata si temanku itu. Sian nih bangkrut ya. Iya. Gua masih bingung juga sama kadang beberapa oknum netizen itu yang kalau orang jualan itu dikiranya bangkrut. Bener. Iya. Kalau orang nggak di TV itu dibilang udah nggak laku gitu ya. Iya maksudnya itu kan metamorfosa hidup ya. Pada saat aku nungguin ibu yang lagi drop itu aku ada tawaran film 2 loh. Yang bener loh. Yang bener asli serius. 1 itu malah tantangan banget. Karena kau tahu film kan kita harus reading. Iya. Kita syuting waktunya lama ya. Dan satu lagi itu yang paling aku inget itu tantangannya aku potong. Satu itu aku masih kribo, masih itu banget. Tapi lu kribo ya kritik. Iya, harus botak. Mau nggak masih sisa tawaran pertamanya gitu. Enggak lo ambil. Enggak ambil. Aku ngurusin ibu itu. Tapi hebat sih lo, Za. Tapi untuk yang tahun pertama aku pulang itu aku masih ngambil beberapa ini apa namanya? Web series yang buat di YouTube. Ada yang produk-produk gitulah. Tapi setelah itu enggak, udah begitu ibu drop itu udah enggak sama sekali. Ada perasaan nyesel nggak rezeki lo banyak hilang karena ngurusin? Walaupun ya mungkin orang pasti bilangnya enggak lah. Tapi di hati terdalam tuh kayak, gila rezeki. Kan hitung-hitungan tuh. Iya, enggak. Enggak sama sekali. Sama sekali? Oh, enggak sama sekali. Justru aku malah masih bersyukur bisa berkesempatan dekat sama ibuku walaupun ibu udah seperti itu. Wow, walaupun ibaratnya saat itu kalau dihitung-hitung lumayan gede, iya, lumayan gede. Bisa enggak, ada sama sekali enggak. Atau malah aku bersyukurnya aku masih bisa ngerawat ibu. Aku bisa berbakti sama ibu. Aku bisa masih melakukan yang apa ibu lakukan saat saya kecil. Mandikan. Ibu kan masih mandikan saya mandiin ibu. Ibu nyuapin saya nyuapin ibu. Lu nyuapin ibu lo? Ibu gendong saya, iya. Gitu. Hebat. Kalau sampai gue nggak ngambil keputusan atau istri gue nggak ngasih keputusan untuk pulang, aku nggak akan bisa ngelakuin itu. Atau tuh dikabarin ibu udah di rumah sakit gimana gue Lebih nggak nyesel hancur. lagi. Iya. Dan lo percaya bahwa anak yang ngurusin orang tua, berbakti sama orang tua, rizkinya pasti ada. Gue percaya. Alhamdulillah warung gue bisa bertahan. Iya. Sekarang. Itu juga pasti doa ibumu ya. Iya, ibuku tuh sempat ngomong, ibu nggak bisa nungguin warung ibu masih kayak gini. Ibu nggak bisa nungguin warungmu ibu masih kayak begini, nanti tak tungguin warungmu biar rame gitu. Kedua ibu mungkin ibu udah nggak nungguin warung saya rame. Sampai sekarang. Biar kata sama orang kelihatannya bisa ketutup apa segala macam. Tapi percaya aja tuh doa ibu lo tuh lebih dari segalanya ya. Iya. Wow. Momen sebelum ibu hampir menuju hari ibu ibaratnya kembali tuh masih bisa ngomong? Nggak bisa ngomong. 6 hari apa 7 hari itu di ICU. Dari yang pakai yang kayak ini biasa sampai yang kayak khusus gitu loh. Terus setengah 12 malam itu yang pas ibu nggak ada itu. Bapak ngaji di deket ibu, saya yang nungguin ibu, terus yang perawatnya itu minta izin untuk dikasih. Iya. Itu. Ya udah terus nggak ada, ya kayak lemas aku. Kalau kehilangan orang tua itu bener nggak katanya time will heal, waktu yang akan menyembuhkan, atau waktu nggak akan pernah menyembuhkan? Nggak pernah. Kalau waktu menyembuhkan dalam arti gini, ya kita harus ikhlas emang. Harus ya. Gitu. Tapi di sisi lain kita kehilangan orang yang lahirin kita, ya sosok seorang ibu, ya itu pasti akan terus. Ya kita nggak ketemu lagi. Maksudnya saat ini nggak ketemu lagi. Gitu. Iya. Tapi secara waktu kan pasti life emang udah harus kita seperti itu. Gitu. Iya. Hidup harus jalan ya. Tapi kalau kayak gini misalnya sibuk, berapa lama sih bro udah meninggal? Hampir 2 tahun, nanti September itu 2 tahun. September tahun ini 2 tahun. Tapi pedihnya tuh masih berasa kehilangan? Iya masih lah. Jadi ngeliat gini. Jadi kalau setiap aku bangun pagi kan aku tadi morning person kan. Morning person. Bapak ngaji. Bapak mau habis sholat subuh, doa khusus buat ibu, nyebut nama ibu, terus buka Al-Quran ngaji. Dia niatnya untuk baca Al-Quran ini amalannya mau diamalin buat ibu. Nangis lah aku juga. Bapak aja nangis bacanya. Aku di belakangnya mau sholat subuh kan, pasti bapak duluan kan. Ikut nangis, gimana nggak ingat tiap hari. Tiap hari itu bapak lo? Iya tiap hari, tiap pagi. Wow, ngirimin doa ya? Ngirim doa buat istrinya, nyebutin nama istrinya, terus nanti amalan buat Al-Quran ini buat istri saya, buat garwa kulo. Dia nyebutin gitu. Wow. Bapak itu tiap pagi lagi.
Bapak juga yang nguatin aku, gak usah ibu gak usah terlalu ini, penting ibu didoain. Sepenting kowe sholat selalu doain ibu. Gitu. Apa yang paling lo ingat? Maksudnya kan ibu tuh pasti memberikan banyak sekali nasihat dan doa ke anaknya. Yeah. Tapi terutama di momen-momen kalian bisa sama-sama tuh gitu. Apa yang lo selalu ingat kata-kata ibu lo atau nasihat ibu lo yang sampai sekarang walaupun ibu lo secara fisik udah gak sama-sama lo. Tapi mungkin kalau lo ada tantangan dalam hidup, lo selalu ingat kata-kata ibu lo itu. Ya itu, masih ibu lagi sakit berbaring masih mikirin aku. Masih mikirin saya gitu. Even pada saat dia lagi udah Iya. begitu aja udah gak bisa ngapa-ngapain tuh. Iya. Masih mikirin aku, cucu-cucunya aku pilih gitu. Wow. Jadi benar-benar alhamdulillah tuh ya. Iya. Biar kata kerjaan lepas. Iya. Gak penting gue udah ngurus ibu gue dengan. Iya. Masih ada kesempatan untuk, karena suatu penyesalan bakal parah banget juga kalau sampai kita sebagai anak gak bisa ngurus orang tua tuh udah. Ya selain kualat lah bahasanya gitu ya. Takutnya gak ada momen untuk itu. Apa yang lo mau pesenin buat ya kita nih anak-anak yang mungkin masih punya banyak ambisi. Lo kan tadi bilang lo gak berambisi. Enggak. Tapi mungkin banyak anak-anak kayak kita nih yang ya dibilang kurang ajar sama orang tua sih enggak. Tapi ya cuek juga gitu loh. Ya secukupnya aja kayak lo dulu lah gitu. Tapi kan ternyata waktu tuh gak selama-lamanya gitu loh. Apa yang lo pengen kasih tahu ke anak-anak muda? Iya, buat teman-teman kalau masih punya kesempatan dan waktu, ternyata ke orang tua itu nggak cukup apa yang dia mau kita berikan atau kita belikan, tapi waktu quality time bersama ketika orang tua kita udah benar-benar jadi orang tua udah sepuh gitu, cuma ngobrol gini gitu, suatu hal yang penting buat mereka. Karena kadang-kadang juga mereka lonely ya, kesepian juga, kesepian. Iya. Apalagi udah kayak jatuh sakit, terus nggak ada yang ngurusin itu, bisa kebayang nggak sih sampai bapak atau ibunya ke panti jompo gitu kan? Iya sih. Dan sampai sih sepanjang gitu. Kalau ya nggak tahu kalau kita mungkin beda sama bule ya. Kalau kita mungkin sepanjang kita masih bisa ya kita urus deh gitu loh. Kita kan orang timur lah istilahnya. Iya betul, budayanya beda. Tapi lu sekarang memang kalau boleh tahu yang tadi lu cerita dari ibu lo kan berarti diabetes. Iya. Diabetesnya basah apa kering? Diabetesnya kering. Kering. Oke. Lu sekarang mau nanya nih, lu sekarang diabetes atau lu takut lu jaga-jaga kalau sampai kena diabetes? Gue takut, gue jaga-jaga. Gue diet, gue intermittent, gue olahraga setiap hari jalan kaki 1 jam sampai 1,5 jam, 6 kilo atau 7 kilo setiap hari gue lakuin mulai Februari kemarin. Ini Februari udah setahun berarti. Ini pencegahan. Pencegahan. Bukan karena lu udah diabetes, enggak. Justru gula gue di bawah itu kadang-kadang. Oh. Di bawah normal. Karena lu terlalu ngekat banget tuh. Iya, ngekat banget. Oh, itu luka bukan karena diabetes? Bukan, nih jatuh. Jatuh nih. Karena kalau diabetes nggak susah sembuh kan? Iya, ini jatuh nih. Ini kan sebelah sini jadi agak buat gerak ini kan. Iya. Jadi apa aja yang lo lakuin? Lo intermittent. Intermittentnya jam berapa sampai jam berapa? Gue makan mulai jam 9 pagi, berakhir jam 3. Sorry, makan selesai jam 9 malam? Enggak, gue makan mulai jam 9 pagi. Mulai jam 9 pagi? Selesai jam 3 sore. Jam 3 sore? Iya. Oh berapa jam lo? 6 jam ya itu ya? Wah lebih dong. Gila lu. Cuma kan gue gak makan nasi juga, gue cut. Iya. Oh, pantesan gulanya under lama-lama. Minum kopi gak pakai gula. Iya. Roti masih? Roti masih. Gue masih semua pokoknya gak nasi aja. Iya gue juga gak nasi sih. Iya. Gue juga intermittent. Iya. Ini kebanyakan nonton sosial media nih. Iya. Tapi ambil yang bagusnya berarti ya kan. Karena intermittent tuh emang ya berarti kayak kasih kesempatan organ tubuh kita untuk istirahat kan. Iya betul. Gitu. Tapi lo lama lo. Jam 3 sore lo selesai makan? Iya. Makan lagi besok jam 9? Iya. Lama Zah. Itu pas lagi parah-parahnya itu makanya. Jadi mulai mutusin itu gue 89 tuh. Sampai kayak ketat-ketatnya lagi yang gue jalani itu gue sampai 68, sampai 67, sampai kempot. Dikira gula, dikira narkoba, segala macam itu. Ini agak naik lagi nih 73 sekarang. Udah jangan kekurusan lah, kalau udah kepala 4 mah udah gak bisa terlalu kurus. Iya. Jadi dari jam 3 sore minumnya kopi hitam boleh dong? Masih, kopi jahe gue sih. Gue suka bikin ramuan sendiri. Jahe, jeruk lemon itu, sama serai. Apa itu mulai magetan ini? Orang Jakarta udah mulai gak kecap nih. Lebih anget, lebih kayak aku ngerasa punya sugesti itu ngelunturin lemak-lemak atau yang gue makan tadi ngawur kayak minyak segala macam itu. Jahe? Jahe, serai sama lemon. Enggak. Jadi bukan direbus bareng. Itu jadi jatuhnya lebih pahit. Jadi kita taruh gelas dulu, tadi irisan tadi sama geprekan serai sama jahe tadi, baru kita siram pakai air yang mendidih. Oh, jadi airnya doang kena sama si itunya ya? Oh. Aku minum itu. Oke. Terus aku sampai masukin di feed itu yang aku pin ya?
Lo pin. Jadi orang tuh kurus taunya gue gara-gara minum itu doang. Padahal gue berusaha, gue intermittent, gue olahraga. Lu kalau minum itu doang bisa mencret malah. Jadi ini loh, tolong kurus dong. Iya. Diare ya. Iya, tolong dong ini loh. Gue gue bela-belain sampai seperti ini, gue turun itu, gitu sampai gue pin nih. Jadi kalau nanya, lu jangan tiruin gue minumnya itu doang. Iya. Jadi makan nasi udah enggak? Enggak. Berapa lama udah gak makan nasi? Dari Februari tahun lalu. Udah setahun nih gak makan setahun. nasi. Apalagi kan orang bilang, oh gak bisa kalau gak makan nasi. Bawaannya kayak kelingan. Bisa kan? Bisa gue. Bisa. Iya. Tapi kelingan gak punya duit. Iya. Tapi kelingan gak ada uang. Iya. Gorengan masih makan? Masih makan tapi gak sengawur dulu. Apa-apa kayak ngemil gorengan. Gorengan kayak gak bisa jajan enggak kayak gitu. Ada juga dimakan tapi ya enggak juga nyari. Secukupnya. Oke. Terus olahraganya berarti jalan kaki? Jalan kaki gue. Karena menurut gue yang paling sederhana yang terus gak keluar duit. Udah gitu kan Magetan kan beda sama sini jadi suasana. Iya seger ya. Ganti desa gitu. Mulai angkat beban? Enggak lah ngapain diangkat beban gue nikmatin. Terlalu bagus nanti ntar jadi ada godaan lagi tuh ke situ dikiranya. Terlalu bagus sih Magetan kan. Mantan artis tuh. Kayak Om Deddy. Tapi berarti lebih sehat hidupnya sekarang. Lebih sehat. Apa dong sekarang ambisi lu tuh apa? Apa yang lu pengen selain lu pengen warung-warung lu tuh bisa menyebar insyaallah ya. Amin. Di banyak kota. Apalagi yang lu pengen hidup ini? Lu kayaknya lu terlalu Magetan nih sekarang. Terlalu tenang hidup lu. Gue tuh orang gak terlalu yang berambisi banget. Dari dulu ya sebenarnya tapi ya gue nikmatin hari ini. Ya besok kadang gue pikirin, kadang enggak. Kalau besok gue pikirin hari ini gue mikir apa gitu jadi. Iya, jadi gue mikirin hari ini aja. Gitu. Besok aja. Gitu. Tapi bagus sih, jadi kita gak stres ya. Hari ini buat hari ini. Lu pikirin juga tuh gimana kok bisa orang lihat warung lu tutup. Iya itu lagi mikir. Gimana tuh caranya ya? Jadi sampai ada yang debat loh suami istri itu. Jadi suaminya bilang itu tutup, enggak istri enggak. Ya kita tanya dulu aja buka apa enggak kita turun gitu. Sampai ada yang debat itu cerita ke aku. Saking akhirnya bener buka suaminya ngeliat itu tutup, orang tutup kayak gitu loh. Enggak, lihat story-nya Mas Isa itu buka gitu. Tutup itu. Yaudah aku yang turun buka akhirnya. Mereka terus ngomong cerita ke aku. Wah, padahal sebenarnya buka ya. Buka. Crazy ya. Jadi lu nggak kelihatan, bini lu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kan gue ngeliat ke jalanan, orang gue nunggu di dalam, buka aja. Tapi emang bener, nggak ada orang datang? Nggak ada orang datang. Jadi oke, paling besar warung lu tuh Tempong sehari pernah berapa sih? Kalau lebaran ya, kalau lebaran kan orang pulang kampung, pengen nyoba gitu ya. Sehari pernah bisa sampai 4 sampai 5. Kalau lagi nggak ada orang cuma 200.000. 200.000? Iya, sehari. Which is sering? Sering, terus rame lagi, sering begitu lagi, gitu kayak dipermainkan gitu loh. Wow. Tapi secara finansial berarti sekarang apa nih keadaan kondisi lo dan keluarga kalau boleh? Lagi oke. Nggak di bawah tapi nggak di atas banget lagi. Sepatu lo nyetel noh. Dibeliin. Sama siapa? Yang tadi kan gue bilang sahabat gue baik itu yang tadi. Baru gue lirik sepatunya. Beli ini sama Wendy. Oh Wendy dulu. Iya, serius. Pantesan kata gue. Sepatunya on cloud tuh. Beneran. Katanya lagi susah, sepatunya kayaknya nyetel tuh gue lihat. Iya, emang gimana sih netizen maksudnya bangkrut sepatu begini. Nah, iya dong. Iya. Kan orang bilang katanya lo susah sekarang. Waktu itu kan income turun. Iya. Sepatunya keren. Enggak, dibeliin serius. Ini Wendy yang beliin? Wendy yang beliin. Kapan baru Ya ini udah agak lama sih, 6 bulan, 7 bulan yang lalu lah. Lo minta apa dikasih? Enggak pernah minta gue orangnya. Kok Isa sama Melki masa nggak ngasih? Yang ngasih Cagur. Ya punya kesibukan masing-masing, punya rezeki masing-masing mungkin. Jadi sepatu dari Wendy? Dari istrinya yang kalau lagi jalan ke mall sama anak-anakku diajak gitu, suruh milih. Gitu. Aku juga nggak tahu kalau merek ini awalnya. Dibelinya ini. Terus ketika aku pakai kan setiap hari, wih sepatunya udah kayak menteri aja Pak Isa loh. Apa akhirnya gue cari mereknya. Oh ternyata lagi in. Oh iya aku nggak ngerti. Padahal hampir mau gue tolak tuh pas gue dibeliin ini. Serius. Kenapa nggak merek-merek yang gue kenal aja sih Bu Ayu? Aku bilang, istri kan namanya Ayu juga. Iya, apa pakai saya ini aja kata gitu. Baik si Wendy ya. Parah. Deket loh sama dia. Deket banget. Bestie lo emang. Bestie. Padahal Cagur sama
Baja kan pernah ya? produksi bareng 2008 tuh pernah Cagur Naik Baja. Cagur Naik Baja. dulu, ya. Iya. Tapi cocok lo sama dia, deket sama dia. Deket sama dia. Kok bisa deket sama si Wendy? Padahal kata orang kan Wendy mulutnya ceplas-ceplos. Enggak, dia deket gue sampai dulu zaman masih bujang itu kan gue sering tidur ke rumah dia. Udah deket banget lah. Terus istri juga deket sama istrinya. Ya udah sampai sekarang. Jadi kalau Jakarta tuh salah satu yang pasti ketemu ya sama mereka-mereka. Oke. Wah, jadi salah satu teman terbaik yang lo punya sekarang sampai sekarang. Wendy Cagur sama istrinya. Tuh Melki, Aden, bukan lu. Baik juga mereka. Melki dateng kok ke rumah kemarin. Kan dia sekarang blogger makanan. Kok dateng ke warung. Makanan si Melki, iya. Melki ke warung. Magetan? Iya. Tapi nggak bawain sepatu on cloud kan? Enggak, dia bawain gini nih nempel-nempel nih. Clip on. Tapi belum gue pakai nih. Gue juga gak YouTube aja. Bikin dong lu. Iya. Bikin dong. Oke. Jadi kalau ada orang yang bilang lu bangkrut, nggak bener ya? Iya. Kalau mau orang saya gini, lu mau bikin, gue pernah tuh. Iya. Diberitain Isa sekarang jadi tukang seleb jagung. Ada gue bantuin tetangga gue biar jagungnya cepet beres. Ibu gue biar gak berisik. Ibu gue lagi sakit. Tapi kok orang bisa tahu lu di Magetan? Pasti lu moto lagi lu taruh di pit nih. Enggak, gue emang foto. Cuma kan dicomot. Lu gila-gila foto sih. Lu fotonya di tempat lele, di tempat ya akhirnya lu viral lah sama orang-orang. Gimana dah? Ya mereka aja yang nyolong berita terus bikin berita gitu. Lu pernah bilang apa? Jualan lele, belut, jualan ayam, terus apa? Tukang seleb jagung. Ya kayak gitu-gitu. Ya mereka nanya dulu kayak, Mas Isa nih kegiatannya apa nih, bener nih, harusnya nanya dulu dong. Sakit hati nggak tapi dibilang sama teman-teman media lu dibilang bangkrut? Awalnya iya, cuma ada beberapa artis bangkrut Isa. Ntar gue buat clickbait gue ya. Isa artis bangkrut. Awalnya iya kok gini banget sih, mereka kok nggak ada konfirmasi dulu. Terus ada beberapa orang ngasih tahu, biarin aja. Itu yang bantu lu promo. Iya. Ya iya dong, karena harus ada hooknya, harus ada yang bikin orang penasaran gitu Sa. Kalau cuma dibilang Isa pindah ke Magetan, ya udah biarin aja. Dipindah ke Magetan, bangkrut demi ngurusin ibunya yang sakit. Clickbait, nanti tulis Isa artis bangkrut. Iya biarin aja. Akhirnya kata orang biarin aja, itu bantu promo lu malah katanya. Jadi lo apapun itu lo syukurin aja. Iya gue syukurin dari dulu. Oke. Yang penting sepatunya on cloud. Sa, makasih ya Sa. Thank you, Mel. Untuk menutup. Jadi setelah sekarang udah pindah 3 tahun ke Magetan, bahagia gak? Kalau gue tanya hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 18 Februari. Pas ulang tahun bokap gue nih, sama ulang tahun Aden, Bung Aden, sama ulang tahun. Hari Bapak juga sehat selalu ya. Pisces. Iya loh. Februari? Pisces, iya. Bokap lo ini lagi ulang tahun? Ulang tahun hari ini. Oke. Ingat banget 18 Februari 2005 itu juga pertama kali aku on air di API Baja. API, astaga. Tahun berapa tuh? 2005. Astaga. Sekarang 2025. Anjing 20 tahun yang lalu. Iya. Hari ini nih. Iya, hari ini 18. 20 tahun yang lalu lo pertama lagi kali on air. Pertama kali on air. Dan hari ini live, lo di podcast gue. Iya. Gue gak kasih sepatu gitu. Kan gue kasih uang transport. Iya. Aman nih nanti digrepin ya stasiun ya. Bingung gue, apartemen itu bagus banget, gue puyeng. Ini gue cerita ya, lucu ya, ini lucu dia. Lo kesini, gue lagi di Magetan Mel. Oh yaudah deh kata gue. Terus tiba, halo gue lagi mau ke Jakarta katanya gitu. Yaudah deh lo mampir ke podcast gue gitu. Udah ngobrol-ngobrol panjang. Karena artis tuh gak semuanya dibayar, Za. Iya. Ada juga yang gak dibayar. Lu sih pakai dibayar. Kan gue lagi bangkrut. Gimana? Terus kayak gitu, dia bilang, boleh gak nih gue minta uang transport? Kalau gak grepin lah ya kan. Gue gak punya aplikasi loh. Serius apapun. Yang bener loh. Karena gak perlu juga di sono kan. Enggak. Saat gue di Jakarta terakhir gue pakai masih zaman Uber, gue sebutin aja tuh. Sekarang nggak ada. Sama sekali nggak, gara-gara itu orang-orang itu tahu saat itu yang naik gua, punya nomor gua. Terus dia nelfon secara pribadi. Minta bantuan lah, istrinya ini, anaknya ini. Repot dah tuh ya. Repot deh tuh. Lo udah. Bahkan yang ganggu kayak sampai ganggu berkali-kali gitu. Oke. Jadi sekarang Bluebird nggak ada tuh? Nggak ada sama sekali gua. Sama sekali nggak ada. Oke. Nah berarti ntar kan dia bilang nih, ya oke tuh kan, uang transport segini ya, tambahin dong dikit buat anak. Iya. Terus udah gitu, yaudah deh Cak, segini aja ya. Yeah. Oke sip, tanggal segini. Mohon maaf, itu taksinya tetap lu bayarin kan? Iya kata gue. Iya. Oh deket kan stasiun. Iya gak apa-apa.
Happy terus ya, Za. Happy terus. Bahagia, tapi gue percaya orang anak yang berbakti sama orang tuanya, insya Allah nggak pernah akan habis rezekinya. Ya walaupun kita harus putar otak tentunya ya, tapi pasti ada aja rizki-rizki yang diberikan Allah buat hidup lo dan buat anak-anak lo ya. Thank you ya, Sa. Kapan-kapan kalau gue ke Magetan, MC atau harus apa. mampir. Mampir. Cobain sambal gua. Karena ini nyambel gua. Lu yang kalau saat gua di warung nyambel gua. Tapi gue ke tempat lu jangan bayar dong, kan lu udah gue bayar di podcast Tenang gue. aja, lu makan deh sekenyang lu. Bye guys, thank you. Thank you.